sebenarnya C ini dipukulin dan gurunya hanya diam saja, pukulin bertubi-tubi. Pensilku dia ambil, dia lawan aku sampai aku jatuh. Orang tua anak warga negara asing ini marah-marah ke yayasan. Yayasannya neken guru-gurunya disuruh pindah sekolah. Artinya dengan kata lain yayasan ini memihak si anak orang asing ini kan, keluarga ini kan. Diskriminasi. Si pemukul masih sekolah di sana, si korban tadi si C dikeluarkan. Iya. Jadi karena kejadian yang dipukul malah yang dibela. Saya diserang oleh pihak sekolah, saya didiskreditkan mereka, malah saya diancam kalau nggak saya suruh ponan pindah sekolah, dapat sama nilai ujiannya ditahan. Saya bingung. Lalu saya dituduh lagi, saya menjual anak saya. 3, 2, 1, close the hordeng. Oke, kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP Sarjana Ilmu Politik di LBU Lembaga Bantuan UIA. Dan kali ini kita bersama seorang ibu dan anak, di mana anak ini didiskriminasi selama bertahun-tahun dari sekolahnya, ya. Di mana anak ini dulu adalah korban penganiayaan, dipukulin oleh seorang warga negara asing, betul Bu? Iya. Tapi justru yang dipukulin ini justru yang didiskriminasi, sempat terkatung-katung, tidak sekolah juga, ya. Data pendidikannya ditahan karena di sekolah ini diduga lebih memihak kepada warga negara asing ini. Dan ini kita bersama Bang Martin juga dan Mbak Jennifer juga. Ini ada Ibu Lucy Tambobolon dan anaknya sebut aja namanya C. Ya, sebut saja C. Oke. Jadi gimana? Mungkin ada bisa di prolognya dulu. Saya kasih sedikit ringkasan aja ya. Jadi Iya. begini. Di tahun 2019 di bulan Maret, anak C ini kan sekolah di sekolah Northern Green School, Medan. Oke, sekolah internasional berarti ya? Sekolah bagus lah itu Oke. ya. Anak ini kedapatan sakit oleh opungnya Iya. di bulan Maret. Sakit dipijat, pada saat dipijat dibilanglah sama opungnya kan, kamu sakit apa? Ya. Akhirnya anak ini karena tidak tega hati ya, lihat opungnya sedih, mamanya sedih, dia bilang sebenarnya C ini dipukulin, Pung. Oke. Nah, Dia tapi nggak baru ngomong ya? kata guru C, jangan dibilang kepada orang tua Loh. dan keluarga. Guru kok bilang begitu? Justru kan guru harusnya dia lebih punya respon ke orang tuanya kalau anak ini dipukulin kan? Tuh. Nah, lalu mamanya ini klien saya, ya, Ibu Lucy Tambobolon, memfoto anaknya, anak C, lagi duduk, mengirimkan kepada guru, menerangkan mengenai peristiwa yang baru didapat hari itu. Gurunya itu akhirnya mengundang ke sekolah untuk sama-sama melihat CCTV. Di dalam CCTV tersebut yang dilihat oleh klien kami, jelas di situ ada seorang anak warga negara asing, ya, karena alasan yang tidak jelas memukuli anak ini dan gurunya hanya diam saja. Gurunya ada di situ padahal. Ada, diam. Baru terakhir ketika anak ini sudah jumpalikan tuh, kalau bahasa orang Betawi, karena dipukulin bertubi-tubi udah kayak petinju, ya. Ini benar-benar menurut saya harus dievaluasi lah guru-guru macam seperti ini. Iya, iya. Akhirnya setelah melihat CCTV tersebut, guru tersebut minta ampun, minta maaf karena merasa bersalah katanya. Kalau menurut saya itu hanya ini aja sih, Ngerti. nyari-nyari apa selamat. Biar aman. Nah, akhirnya guru ini ya yang mendapatkan informasi juga karena katanya anak WNA ini sudah terbiasa melakukan hal-hal yang demikian. Tapi kan Ini, ya. memang kan kalau anak kan nggak bisa dipidana, Mas. Kita pun paham. Iya, iya. Anak di bawah 14 tahun memang tidak bisa dipidana. Tapi maksudnya dalam menyelesaikan itu haruslah adil gitu ya. Nah, singkat cerita, karena sudah kebiasaan, anak WNA ini diskors 1 minggu. Diskors 1 minggu, nggak sekolah lah dia kan. Si C lanjut sekolah. Nah, lalu yang uniknya di bulan November anak C ini lagi sekolah tiba-tiba di stop di depan oleh salah satu guru, nanti bisa dijelaskan secara detail oleh ambil tisu Ben. Ambil tisu. Iya. Nanti bisa dijelaskan secara detail. Di stop dia bilang, mohon maaf, kami sudah tidak bisa lagi katanya ya menyekolahkan ataupun menerima
untuk dididik anak ibu. Kenapa katanya? Oh gitu. Karena orang tua anak warga negara asing ini marah-marah ke yayasan. Yayasannya neken guru-gurunya katanya ya. Ini saya kutip dari keterangan saksinya Bu Lucy. Karena akibat aduan dari anak ibu katanya, anak tersebut diskors. Ya, bagus cuma seminggu, bagus nggak dikeluarin. Padahal sebenarnya ya, bukan permintaannya juga diskors. Bukan. Ya, karena mungkin konsekuensi memukul orang harus ditindak disiplin, ya itu menurut saya wajar. Apa hubungannya antara anak ini dipukuli, sudah jadi korban, sekarang disuruh keluar, Benar. ataupun disuruh pindah sekolah? Artinya dengan kata lain yayasan ini memihak si anak orang asing ini kan, keluarga ini kan. Diskriminasi. Iya. Nah, katanya, wah, pindah aja. Dia bilangnya nggak dikeluarin, pindah. Padahal sudah bayar uang pangkal, sudah bayar uang sekolah, segala macam. Uang les, yang jumlahnya kalau diakumulasi semua 3 juta. Juta. Nah, ibu ini kan nggak terima, karena dibikin surat. Katanya harus bikin surat bahwa dia sendiri yang ingin memindahkan anaknya. Oh, jadi ibu ini diwajibkan membuat surat, diharuskan membuat surat bahwa ibu ini yang memindahkan anak sendiri. Betul. Padahal ibu ini tidak memindahkan anak ibu kan? Iya. Ini sekolah yang minta untuk tidak di situ lagi. Iya. Ibu tanda tangan nggak? Iya. Enggak Tidak. mau. Oke, terus? Nah, terus ada lagi surat ini ya. Ini surat dari yayasan tersebut ini. Sebentar. Surat, ya nih. Ini surat permohonan pindah ke sekolah ini ya. Surat pernyataan. Ya. Ini ditandatangani oleh Magdalena Hartanto ya. Yang kedua adalah dengan ini menyatakan bahwa murid dengan identitas anak C kelas 2 NIK atau NISN bla 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 jenis kelamin laki-laki, murid tingkat sekolah dasar tidak dapat melanjutkan pendidikan sekolah dasar di Northern Green School dikarenakan pihak sekolah menyarankan orang tua murid untuk mencari sekolah yang lebih baik untuk anak tersebut dengan alasan yang sudah disepakati bersama. Padahal nggak pernah ada kata sepakat. Artinya sepihak ya? Iya, makanya ini sebenarnya ini udah bisa dikatakan membuat keterangan palsu, nggak pernah Iya. sepakat kok. Iya. Kok bisa bikin sepakat? Oke. Dan ditandatangani menurut surat ini katanya ketua yayasan nih. Ada ketua yayasan bertanggung jawab sama tanda tangan surat ini. Iya. Nah, ini dibuat surat ini, lalu ibu ini bikin surat balik ke DPR lah. Iya. Nah, lalu ke Kemenkumham itu ada juga surat balasan. Jadi ibu ini mengirimkan surat ke Kemenkumham menyurati kepada Northern Green School. Iya. Nah, intinya Kemenkumham itu menjawab suratnya seperti ini nih dari Apa katanya? sebentar. Banyak banget bundelannya. Kalau Kemenkumham artinya hubungannya udah ke masalah hukum berarti kan? Mana tadi satu lagi? Nah, iya. Intinya katanya ada 5 permintaannya ibu ini. Padahal ibu ini sebenarnya tidak minta dirangkum permintaannya. Permintaannya hanya satu, anaknya diperbolehkan sekolah, Iya. jangan didiskriminasi. Iya. Nah, cuman menurut Kemenkumham ya, di tahun 2020 30 Januari ya, dia mengatakan bahwa sehubungan dengan nomor surat ya, bla 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 yang ditujukan kepada ketua Yayasan Pimpinan Agung ya. Adapun poin yang diuraikan oleh pihak atau instansi yang telah kami surati, jadi mereka menyurati Northern Green School ya. Ya. Ibu Magdalena Hartanto yang dalam hal ini merupakan pihak sekolah bersedia memenuhi 3 dari 5 permintaan Ibu Lucy. Satu. Tidak ada campur tangan dan komunikasi dari pihak sekolah dengan sekolah baru yang dituju. Oke. Padahal nggak pernah ngomong begitu. Oke. Kita pernah ngomong begitu nggak? Nggak ada. Oke. Pemulihan nama baik. Jadi kita sensor apa? Sorry ya, sorry ya. Iya. Pulasan oke. Kita sensor ya. Pernah nggak minta itu? Iya. Ada di Dinas Pendidikan Kota Medan saat itu saya minta agar diklarifikasi. Saya minta diklarifikasi mengenai kok bisa dikeluarkan. Ya, oke. Jadi sebenarnya itu pihak sekolah itu maunya pindah, Ini ya. tapi alasan pindahnya tidak jelas. Iya. Bahkan cenderung PPA. mengandung diskriminasi terhadap C. Oke. Artinya dia keluar dari sekolahan tuh ya? Dikeluarkan. Si C. Oke, maksudnya Secara dikeluarkan. de facto. Tidak sekolah akhirnya? Ya akhirnya kan mama mana yang tidak mau, ibu mana yang mau anaknya terluntang-lantung. Akhirnya Iya. dicarilah Sekolah baru. lain. Oke. Dengan DPR. Ya. Ada masalah lagi? Ya tentunya yang pertama masalah
tidak adil karena hak anak menurut UNICEF. UNICEF ya. Oke. Itu ada 10. Salah satunya selain tidak boleh disiksa, tidak boleh didiskriminasi, Iya. harus diberikan makan, harus diberikan perlindungan dan hak pendidikan. Loh ini anak kecil ini. Iyalah. Kalau anak kecil sama anak Masih kecil SD. berantem itu wajar. Ya, Dan ini bukan berantem, ini dipukulin kan. Iya, oke. Anak kecil maksudnya kenakalan wajar karena itulah mereka anak kecil Iya. gitu, belum bisa cakap hukum ya. Nah, tapi kalau orang tua ikut-ikutan, apalagi yayasan ikut-ikutan yang notabene ya, korbannya adalah anak kecil, anak masih di bawah umur, warga negara Indonesia lagi di negara kita sendiri, ditumpah darah kita. Iya. Kalau kata Bang Kamarudin kan, jangan kita lihat tanah sama airnya doang nih, tapi nggak kebagian kita Iya, gitu. iya. Ini bagaimana negara kita kalau begini, gitu loh. Oke. Perlakuan begini kan nggak boleh. Lalu ibu ini akhirnya karena kecewa bikin laporan Mas Uya Ke polisi. ke Polda Sumut. Oke. Januari 2020 bikin laporan, ditindaklanjuti segala macam. Bulan Mei 2020 naik penyidikan. Kalau saya lihat bukti-bukti sebenarnya sudah cukup Mas Uya. Iya. Bukti surat ada, bukti saksi ada, ya. Cukup, tinggal tambahkan ahli lah kalau menurut saya. Kalau memang niat untuk menetapkan ataupun melanjutkan perkara ini ke jenjang yang lebih serius supaya Polda ke Sumut depan- ya. supaya ke depan tidak ada lagi nih pendidikan ya, sekolah manapun saya bilang ini yang melakukan diskriminasi kepada anak begini. Setuju. Ini tanah lahir saya loh. Iya. Saya juga maksudnya Sumatera Utara gitu loh. Bagaimana ini orang Sumatera Utara didiskriminasi seperti ini gitu loh sama Warga negara asing sama ya. warga negara asing. Nah, makanya sudah naik sidik di Mei, ternyata di 2021 ya setelah proses yang panjang tiba-tiba digelar tidak cukup bukti katanya. SP3. Surat ini ketetapan Penetapan SP3. Iya. Tidak cukup bukti. Nah, ibu ini kan kaget, loh kok tidak cukup bukti? Iya. Bukti semua sudah dikasih surat-surat lengkap ini. Iya kan? Bahkan ketua yayasannya juga tanda tangan. Tiba-tiba nggak cukup bukti. Menurut pengamatan saya ini negatif pembuktian cukup 2. Iya. Menurut saya loh ya. Makanya kita sudah buat surat kuasa Mas Uya untuk mempersiapkan sampai dengan nanti pra peradilan kalau tidak ada kooperatif nih. Kooperatif Atas itu ya. penegak hukum. Iya. Ya. Nah intinya dari 2021 sampai kemarin beberapa minggu lalu ibu ini luntang-lantung. Sudah minta bantuan banyak orang, sudah minta bantuan pejabat, sudah minta bantuan ke Tuhan juga lah, minta bantuan lah. Karena kan kita harus berdoa kepada Tuhan. Sampai akhirnya ibu ini kemarin katanya direct message ke Pak Listio Sigit Prabowo. Kapolri. Iya. Iya. Ada Ada tanggapan? dapat atensi katanya apa Bagus. diselesaikan. Iya. Dan benar langsung penyidik Polda katanya langsung kayak kebakaran jenggot mereka. Ibu ini dikejar-kejar. Ayo Bu begini. Nah, namun ternyata yang ditangkap itu sinyalnya beda antara perintah Kapolri dengan implementasi dari Di lapangan, Kapolri ya. Polda Sumut ini. Apa yang terjadi? Kan sebenarnya delik primernya ini adalah diskriminasi. Iya, dari pihak sekolahan. Nah, tapi yang diselesaikan apa Mas Uya? Ternyata hanya dapodiknya saja, data program pendidikannya saja yang dikembalikan. Oh, jadi data pendidikan selama sekolah di sana dikembalikan ke ibu. Jadi selama ini ibu ini tidak mendapatkan data pendidikannya. Tidak ada. Jadi hak data pendidikan selama sekolah di Greenwich apa tadi itu? Karena salah satu syaratnya, kalau mau data program pendidikan itu dikembalikan, ibu ini harus menandatangani surat yang intinya ibu ini secara sukarela meminta anaknya pindah. Padahal faktanya ibu ini tidak pernah meminta pindah. Malah sekolahnya nyuruh ibu ini anaknya pindah. Jadi abis itu sekolah di tempat lain berarti? Sekolah tempat lain. Pakai data apa jadi pendidikannya? Ya, Menumpang. sampai akhirnya kemarin pada saat di atensi Pak Listio, ya, ini penyidik Polda Sumut menangkapnya beda, hanya menyelesaikan, jadi bukan dibuka SP3-nya, dicari lagi barang-barang bukti yang lain, alat bukti yang lain, ditemukan di mana diskriminasi. Cuman ya udah biar damai, Cuman, data pendidikan balikin aja gitu. keluarkanlah surat yang intinya meminta data program pendidikan kepada Northern Green School agar dikembalikan kepada ibu ini. Jadi biar udah selesai gitu masalah. Selesai, padahal bukan itu. Inti permasalahan ini bukan data program pendidikan. Ya, diskriminasi. Karena ada diskriminasi terhadap anak di bawah umur. Murid, yes. Warga negara Indonesia, anak Batak sesuai dengan tanah lahirnya. Kok bisa diginiin? Kamu boleh dong. Oke, terus Apa ini? laporin lagi dong, bikin Makanya laporan baru. Kita, ya, karena kan kemarin ibu ini nanya ke penyidik. Berarti udah selesai, berarti gimana tindak lanjutnya? Loh, kan udah selesai, ibu. Dia anggap arji jadi gitu.
Iya, katanya ibu mau apalagi kan sudah kembali ke data program pendidikan. Padahal masalahnya bukan itu Mas Uya. Nggak perlu ibu ini berjuang selama beberapa tahun ini. Iya. Kalau cuma meminta data program pendidikan, ibu ini tinggal setujui aja apa yang dibilang Tanda tangan, di iya, school. iya. Udah dapat data program pendidikan. Selesai. Nggak perlu minta bantuan Pak Listio. Iya. Nggak perlu Pak Listio sampai narik urut Sampai atensi, perintahkan ya. kepada Polda Sumut Iya. untuk selesaikan ini. Kalau hanya data program pendidikan, ya berarti ibu ini sendiri pun bisa gitu loh. Nah makanya maksudnya gini, kita itu punya kepentingan, ya kepentingan kita apa? Keadilan. Betul. Bukan yang lain, tapi kalau mau cari kepentingan yang lain kita semua bisa gitu loh. Tapi apakah kita harus melakukan hal seperti itu? Nggak boleh. Jadi kalau mau diselesaikan ini, bukan hanya dengan mengembalikan data program pendidikan. Ada masalah utama di sini, diskriminasi terhadap anak C. Iya. Ini dulu selesaiin supaya apa? Ke depan jangan ada lagi yang begini-begini gitu loh. Betul. Nah ibu ini ya kasih kuasa ke kita, bahkan dia membuat pernyataan bahwa semua keterangan yang disampaikan kepada kita dan juga data-data itu semua benar. Iya. Ya, ini yang kedua surat kuasa khusus. Kami pun sudah siap bertanding ini Mas Uya. Gak apa-apa kalau begini caranya, kami siap. Ya, ada beberapa kuasa yang disampaikan dengan gelar khusus dan nanti mengajukan pra peradilan kalau mereka tidak mau buka perkara ini. Ya, jadi harus dibuka kembali. Iya dong, nggak bisa. Bukti-bukti kembali ya. Nggak boleh. Saya mendengar begini juga miris gitu loh. Kalau semuanya hanya bisa dikendalikan dengan hal-hal yang bisa diukur gitu loh. Nanti negara ini semuanya menggunakan cara seperti ini. Iya, gampang banget. Nggak boleh. Nah makanya kami selaku advokat dan juga warga negara Indonesia, darah saya mendidih, darah teman-teman saya mendidih, makanya kemanusiaan saya terpanggil. Saya ajak ke lembaga bantuan UYA karena kalau sudah tidak dapat keadilan lagi di Indonesia ya, Iya. biasanya nyari keadilan di sini gitu loh. Sebelum kita nanti menggunakan hak konstitusional kita untuk melanjutkan ya tindakan hukum selanjutnya. Iya. Nah makanya maksudnya atensi lah inilah. Masa mesti viral-viral begini dulu baru selesai? Nggak boleh begitu. Nanti kalau misalnya udah viral akhirnya baru selesai, kita yang disudutkan nanti. Nah, kalau saya udah siap maksudnya. Ya dianggapnya kita yang mencari panggung, ya kan? Padahal kan kenyataannya selama ini kalau ada banyak yang kalau tidak viral ya tidak selesai gitu kan. Oke, dan sekarang saya mengerti udah apa yang diterangkan. Dan sekarang ibu, apa yang ibu rasakan selama bertahun-tahun ini anak ibu didiskriminasi? Tentunya ibu terpaksa memindahkan anak ibu ya akhirnya ya, karena di sana tidak disuruh keluar ya. Iya, dipaksa Ke sekolah lain tapi tanpa data pendidikan. Iya. Artinya gimana tuh, Bu? Jadi Seperti nggak sekolah nggak? iya. Jadi saya coba ingat lagi pengalaman yang 14 November 2019 itu saya lagi kerja pada saat itu. Jadi saya titip diantar sama tulangnya pada saat itu. Lalu kok nggak ada kabar, udah nyampe atau belum? Ternyata Si C lah ya. Iya, ternyata dipanggil tulangnya menghadap ke Moniju. Di situ dikatakan harus dibawa pulang. Kita bilang aja iya. Moniju pada saat itu mengatakan si C ini harus nggak bisa lagi sekolah di sini. Kami angkat tangan, nggak sanggup lagi, segera pindahkan si C ini dari sekolah kami. Nah, alasan beliau mengatakan mereka kena marah sama Yayasan Dharma Anugrah karena orang tua si komplain atas kejadian anaknya yang diskorsing. Warga negara mana nih? Menurut pengakuan Miss Meki pada saat itu warga negara Miss siapa? Miss Meki, Itu apa? guru di sana. Katanya warga negara Persia. Lalu katanya mereka kena marah karena mereka kena marah atas komplainnya orang tua si tadi ke yayasan, maka pihak sekolah kena marah oleh yayasan. Lalu yang harus keluar dari si C yang harus keluar dari sekolah. Lalu saya bilang sama Moniju pada saat itu, bukannya si C itu korban, Ibu, saya bilang pada kejadian bulan Maret 2019. Dan di situ pihak sekolah minta maaf sama saya agar permasalahan tidak dibawa ke media, tidak dibawa ke hukum. Karena di Yang bilang siapa? Moniju dan Meki. Dua-duanya itu. Iya, jadi dan itu sudah saya lakukan. Tidak ada saya informasi ke media, tidak ada saya bawakan ke hukum.
saya mendamaikan hati saya menerima permintaan maaf dari sekolah. Nah, lalu sekarang dikeluarkan. Saya benar-benar nggak paham dengan keputusan sekolah, saya bilang. Tapi kalau memang itu sudah keputusan dari sekolah, saya bilang, saya nggak bisa mengintervensi sekolah. Lalu diberikanlah saya surat 3 lembar yang ditunjukkan Pak Martin tadi sama saya. Lalu saya bawa surat itu. Lalu saya coba untuk membawa, ada 5 sekolah yang saya mau daftarkan ke, namun ditolak karena untuk mendaftarkan si C ditolak 5 sekolah ini karena suratnya juga tidak ada alasan alasan pengeluaran. Apa alasannya? Iya, tidak ada gitu. Jadi dia ditanya juga kesepakatan bersama ini apa? Saya juga nggak bisa, makanya saya menyurati sekolah pada saat itu. Lalu Dapodiknya juga masih terdaftar di sekolah Northern Green School. Lalu saya sampaikan kepada pihak sekolah agar hak-haknya semuanya diselesaikan. Lalu mereka mengatakan saya harus membuat surat permohonan pindah sekolah agar Dapodiknya tidak ditahan mereka. Terus terang saya udah bingung dengan keputusan sekolah. Saya takut ketika proses pemukulan si C aja tadi, saya sudah mereka minta maaf, saya memaafkan. Ada kejadian seperti ini lagi. Bagaimana jika nanti saya membuat lagi surat permohonan pindah sekolah? Padahal itu saya nggak ada minta anak saya dikeluarkan. Sekolahnya yang maksa buat ibu. Iya. Anak ibu nih si C ini nggak boleh sekolah di sana lagi. Nggak boleh di sana lagi. Lalu tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat peringatan, tidak ada surat peringatan. SP dan lain sebagainya. Ya, tidak ada. Nah, lalu saya masih coba lagi terus untuk sekolah yang terakhir saya ada, nggak boleh disebutkan nama sekolahnya. Maksudnya sekolah apa nih? Sekolah Saya ada mau mendaftarkan Kaisar sekolah di Medan, tidak diterima juga. Lalu alasannya tidak jelas kan kenapa dulu keluar dari sekolah itu gitu. iya, karena Dapodinya juga masih terdaftar di sekolah Northern Green School. Lalu nggak tahu lagi saya harus mau buat apa. Saya akhirnya pergi ke Polda Sumut, membuat pengaduan di tanggal 31 Januari 2020. Saya ceritakan semua yang saya alami sama SPKT pada saat itu. Nah, lalu pihak SPKT mengatakan ini tindak pidana diskriminasi anak. Iya betul. Jadi mereka yang menentukan pasal ini, pasal tindak pidana diskriminasi anak. Lalu berjalanlah proses sampai 1 tahun 2 bulan lebih kurang. Nah, di saat itu ada diminta oleh Polda untuk memeriksakan di Rumah Sakit Bayangkari mentalnya. Namun itu kan sudah kejadian sudah lebih dari setengah tahun, Pak. Jadi dikatakan hasil dari Rumah Sakit Bayangkari itu tidak ada gangguan mental pada C ya? pada dia. Nah, lalu saya diminta oleh penyidik untuk membawa bukti untuk disita di Polda. Saya bawa. Lalu diadakan gelar perkara. Pada saat itu saya ada mengajukan saksi ahli anak, namun ditolak oleh Polda Sumut. Saya sudah bersurat, sudah bertanda tangan, sudah bermaterai. Boleh disebutkan namanya? Boleh, nggak apa-apa. Saya saat itu mengajukan Profesor Maidin Gultom dari Universitas Katolik Medan. Iya. Namun ditolak. Yang dihadirkan pada saat gelar perkara itu adalah Dr. Alfi dari kalau nggak salah UMSU. Kenapa ditolak alasannya? Katanya pihak dari Polda Sumut itu mereka yang harus menghadirkan saksi ahli. Enggak. Kita berhak mengajukan kan? Kita berhak mengajukan. Kita pun sering kok kalau bertukar pendapat siapa ahli. Iya. Apalagi kan saksi ahli dari pihak pelapor kan. Iya. Namun tidak diterima, ditolak surat saya. Lalu pada saat gelar perkara hanya saya yang boleh masuk. Saksi saya tidak diizinkan masuk. Padahal dari pihak sekolah pengacaranya boleh masuk. Terus ada mereka 5 orang. Lalu saya hanya dikasih kesempatan berbicara pada 5 menit untuk menjelaskan semuanya. Lalu saya diserang oleh pihak sekolah. Saya didiskreditkan mereka, katanya saya buat keributan.
saya berteriak-teriak katanya di sekolah. Lalu banyak yang mereka diskreditkan saya. Tapi saya nggak bisa. Ya kalau anak dikeluarin dari sekolah sepihak pasti teriak-teriak lah. Kalau Iya, Pak. nggak aneh. Gimana sih sekolah ini? Dan mereka bilang saya bawa pentungan ke anak-anak sehingga anak-anak ketakutan, histeris. Dan itu saya bantah di situ, Pak. Saya bilang jika memang itu ada terjadi, ada siswa yang saya bawa pentungan sampai anak-anak histeris, saya yakin orang tua yang anak-anak yang histeris tadi itu Nuntut. pasti akan menuntut, pasti akan melaporkan. Tapi sampai saat ini tidak ada itu saya dilaporkan. Dan itu terus terang saya bilang tidak ada saya perbuat seperti itu. Jadi menurut ibu nih kira-kira ya, sekolah mengeluarkan anak ibu si C ini yang nyata-nyatanya dulu dipukulin, tapi akhirnya karena ibu melapor membuat si yang mukulin warga negara asing ini diskors. Akhirnya kan justru sekarang kebalikannya nih. Setelah itu jadi justru malah pihak yayasan yang mengeluarkan anak ibu. Kira-kira ada indikasi apa kira-kira menurut ibu? Saya pun kurang. Anak itu masih sekolah di sana pada saat itu? Pada saat itu masih sekolah di sana. Jadi ini yang sampai saat ini saya nggak dapat pemahaman kok bisa. Berulang kali saya minta ke Dinas Pendidikan Kota Medan, bagaimana jalan ceritanya Pak, kok bisa seperti ini diperlakukan gitu. Apakah memang benar? Secara lisan Moniju mengatakan si C dikeluarkan karena komplain orang tua si H tadi. Moniju ini siapa? Moniju ini dia ngaku ada saham di sekolah itu. Kalau Meki? Meki guru. Cewek itu ya? Cewek. Oh iya. Jadi itu yang saya tanya, sampai saat ini saya nggak tahu, nggak dapat pemahaman karena yang dikatakan secara lisan mengenai komplain orang tua, tapi secara tertulis mereka mengatakan kesepakatan bersama. Lalu kesepakatan bersama itu pun saya bersurat lagi kepada sekolah, kesepakatan bersama apa gitu. Saya bingung karena nggak ada surat peringatan, tidak ada masalah lagi setelah proses pemukulan tadi di bulan Maret. Itu yang sampai saat ini saya nggak tahu bagaimana kejadian sebenarnya. Terus sampai saya dipaksa juga untuk buat surat permohonan pindah sekolah, padahal mereka yang mengeluarkan secara sepihak. Jadi sampai sekarang tidak mau tanda tangan kan ya? Nggak ada. Nah, apa reaksi sekolahan saat tahu ibu melaporkan ini ke Polda Sumut? Jadi pada saat itu di awal memang di SPKT itu kebetulan di sana bisa disebutkan nama polisi. Boleh dong. Jadi pada saat itu yang menerima laporan saya itu Bapak Kompol Alberson. Nah, jadi setelah saya menceritakan semua kronologi yang saya alami, beliau mengatakan bisa saya bertelepon sama pihak sekolah, Bu. Iya. Kalau memang tidak, kalau memang masih bisa saya mediasi supaya jangan dibuat laporan. Iya. Nah, pada saat itu yang menerima adalah Miss Melisa. Miss Melisa bilang, iya Pak, benar ada murid kita namanya si C. Lalu beliau bilang, besok akan ada orang kita yang bernama, disebutkanlah ada nama seseorang gitu Pak. Jadi yang biasa berurusan di Polda, besok akan menjumpai Bapak. Gitu. Nah dari situ Bapak Kompol Arberson tadi malu sebenarnya dengan perkataan si Miss Melisa tadi. Namun Malu kenapa? Karena Miss Melisa tadi bilang ada orang kita yang biasa berurusan di Polda, besok akan menjumpai Bapak. Lalu Pak Kompol Arberson tuh setelah mendengar perkataan seperti itu, dibuatlah jadinya pengaduan saya, diterimalah pengaduan saya jadinya seperti itu. Jadi saya mengenai respon sekolah tadi, saya lihat respon mereka ketika saya melakukan pengaduan ke Polda. Saya nggak tahu, yang saya pikirkan mungkin yang disebutkannya tadi itu adalah orang yang biasa berurusan di Polda mengenai apapun permasalahan mereka. Jadi untuk menyelesaikan lah, membereskan seperti itu. Siapa orang nggak tahu tapi? Ada disebutkannya. Apakah boleh saya sebutkan di sini? Nggak apa-apa kan, itu kan fakta kan ya? Jadi dikatakan besok ada orang kita yang bernama Aliang, dia bilang seperti itu. Aliang tuh pihak yayasan apa orang luar yayasan? Nah itu saya nggak tahu. Tapi selama saya menjalani proses ini, ketemu sama orang cerita, nah ternyata
dia adalah orang yang punya Perusahaan apa? Yang teh atau apa? kekuatan di Punya power di Kota Medan gitulah untuk urusan di Polda. Bukan hubungannya sama sekolahan. Enggak. Bukan pihak sekolahan buat hubungan pihak yayasan. Bukan. Tapi orang yang biasa berurusan di kalau kata orang seperti kayak mengurus-ngurus kasus lah seperti Oke, itu. intinya kasusnya tidak jalan sampai akhirnya Pak Listio Sigit berikan atensi kan ya. Iya. Nah, apa lagi reaksi dari pihak sekolah saat sudah tahu diatensi oleh Pak Listio Sigit? Hal yang nongol lagi nggak? Iya. Jadi mengenai Ali yang tadi saya nggak pernah lihat. Nah lalu saya kan udah coba kemana-mana semua Pak. Jadi saya mulai dari awalnya saya begitu tidak bisa sekolah, saya membuat pengaduan resmi ke Dinas Pendidikan Kota Medan. Namun Dinas Pendidikan Kota Medan tidak ada menggunakan kewenangannya untuk memberikan juga hak. Bahkan mereka membuat salinan pun tidak berani berkop surat Dinas Pendidikan Kota Medan, hanya di kertas A4 biasa, kertas folio biasa. Saya mencoba juga di DPRD tadi yang sudah ceritakan Pak Martin, Menkumham, sampai saya juga udah di pengadilan gugatan perdata. Di situ dikatakan surat kuasa khusus dari pengacara ke saya cacat formil. Lalu pengacara saya mengundurkan diri. Mengundurkan diri? Mengundurkan Tanya diri. alasannya kenapa? Dia buat secara tertulis karena hubungan tidak harmonis lagi. Dengan ibu? Iya. Kenapa? Emang ibu merasa tidak harmonis? Nggak ada. Itu yang saya tanya ke pengacara saya. Lalu dia tidak ada beri penjelasan. Sempat saya ke Pradi Oto Hasibuan. Pengacara siapa yang dulu, Bu? Rio Volernebaho sama timnya. Ya, jadi mundur dia bilang? Mundur secara tertulis. Lalu saya bingung menghadapi pengadilan. Jadi saya minta kepada panitera, saya mohon diberi waktu 2 minggu untuk mencari pengacara saya yang untuk melanjutkan ini. 2 minggu saya cari, saya dapat pengacara itu Bang Situmorang melanjutkan. Bang Lut Situmorang, lalu digantilah surat kuasa khusus saya. Lalu berjalanlah sidang, membahas pokok permasalahan, lalu diberhentikanlah pengadilan sidang. Keluarlah salinan, dikatakan tetap juga tidak dapat dilanjutkan karena surat kuasa khusus cacat formil. Itu lagi. Eksepsi ya. Iya. Sampai pengacara saya itu Bang Lut bilang, saya udah bingung gitu. Dia bilang, saya 20 tahun sudah jadi pengacara, belum pernah surat kuasa khusus saya dibilang cacat formil. Jadi saya nggak tahu lagi Pak, mau kemana saya bawa permasalahan ini. Lalu ada Pak Aris Merdeka Sirait juga sudah turun untuk mendampingi permasalahan ini. Beliau di konferensi persnya bisa dilihat itu di YouTube, dengan tegasnya beliau mengatakan ini tindak pidana diskriminasi anak. Karena sekolah sudah mengakui ada pemukulan. Sekolah juga sudah mengakui sudah memberi skorsing. Sekolah juga sudah mengakui bahwasannya si pemukul masih sekolah di sana, si korban tadi si C dikeluarkan. Nah, namun nggak tahu apa yang terjadi setelah beliau ketemu sama pihak sekolah, akhirnya ujung-ujungnya saya diminta oleh Pak Aris Merdeka Sirait untuk membuat surat permohonan pindah sekolah lagi. Nah, itu nggak saya. Jadi balik lagi ibu yang disuruh tanda tangan lagi? Benar, saya lagi yang disuruh. Jadi ibu merasa orang-orang tidak ada yang berpihak sama ibu ya? Enggak, tidak ada yang berpihak sama saya. Cenderung berpihak kepada sekolah itu ya? Iya, benar. Nah, terus sekarang saya berpikir Pak, pada saat itu saya juga kan bingung, juga nggak bisa sekolah, dia menumpang. Karena tidak ada data pendidikan yang lama yang dibutuhkan buat sekolah baru ya? Benar, apalagi ini kemarin udah mau kelas 5, sebenarnya dia dikasih izin menumpang sama sekolah Budi Murni 1 itu sampai di kelas 4. Saya minta tolong. Jadi Budi Murni masih baik hati buat bisa menumpang walaupun tidak ada data pendidikan. Benar. Ibu, ini kejadiannya waktu dia dikeluarkan kelas berapa dia? Kelas 2. Kelas 2 SD. Dipukulin, tapi malah dia yang dikeluarin. Iya. Ini perkalian anak SD kelas 2 padahal ya. Gila, ini udah orang yang bisa membuat itu atau bisa mengeluarkan. Misal orang yang gebugin nih, ya. Kita ini bicara kasus lain ya. Ada anak yang gebugin anak lain,
Tapi anak yang digebuk ini yang dikeluarin dari sekolah berarti itu udah perbuatan mafia kan. Kalau kita bicara di luar kasus ini ya, kita bicara analoginya gitu kalau bicara umumnya gitu ya. Nah, intinya kelas 2 SD padahal. Masih kelas 2. Pada saat Ini itu. aneh sih. Sekarang kelas 5 ya. Oke. Dan sekolah itu bersikeras tidak memberikan data pendidikan dia. Kecuali ibu mau tanda tanganin surat ibu yang mau pindahin sekolah. Iya, malah saya diancam kalau nggak saya surat permohonan pindah sekolah, dapat sama nilai ujiannya ditahan. Saya bingung, Pak, saya sangat bingung, dilema saya. Ini sekolah macam apa? Ini internasional school kan? Nasional plus. Nasional plus. Nasional plus. Oke, artinya bukan sembarang orang yang bisa sekolah di sana kan? Yang yang cukup. Orang cukup kan? Iya. Nah ini kalau saya sih, kalau saya pribadi ya, saya akan takut menyekolahkan anak saya di sekolah yang punya track record seperti ini kalau saya ya. Iya kan ya. Dan tapi kalau orang lain silakan berpendapat. Kalau kan saya pendapat saya yang seperti ini gitu kan. Nah kalau ADC dulu waktu itu kamu kenapa dipukulin, kenapa sayang? Coba cerita. Waktu itu karena nggak tahu dia pulpen pensilku dia ambil, lalu dia bilang itu pensil dia, padahal itu pensil saya. Jadi dia lawan aku sampai aku jatuh gitu. Baru dia ambil pensilku itu. Awalnya gara-gara pensil. Iya. Kamu dipukulin. Kamu ngelawan nggak waktu dipukulin? Enggak. Diem aja. Kenapa nggak ngelawan, mau tanya? Takut? Emang badannya gede? Orang yang mukulin kamu? Enggak. Tapi kamu diem, benar-benar diem aja. Iya. Orang mana sih, bukan orang Indonesia ya? Bisa bahasa Indonesia tapi? Enggak. Oh, di sekolah itu ngomong pakai bahasa Inggris ya? Iya. Oke. Terus waktu kamu dikeluarin itu, kamu sedih nggak? Sedih. Gimana rasanya sayang? Sedih karena aku nggak ada salah, tapi aku dikeluarkan dari sekolah itu. Terus waktu kejadian yang dipukul, malah yang Dibela? dibela. Aku dibiarkan gitu aja. Emang yang mukulin kamu ini orang kaya apa gimana? Nggak tahu ya. Oke, tapi kamu sempat nggak sekolah berarti? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempat nggak sekolah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Sedih nggak bisa sekolah? Sedih. Sempat nangis ya? Tapi akhirnya ada sekolah yang baik menerima kamu walaupun numpang ya. Sekarang senang di sekolah yang baru. Baik-baik kalau di tempat baru ya. Nggak ada yang mukulin kamu ya? Nggak ada. Oke. Jadi ini kayaknya harus jadi perhatian. Karena Polda Sumut juga mungkin kalau nonton ini harus segera dibuka kembali kasusnya. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hak yang sama. Perlakuan hak yang sama, ya, kebersamaan dalam hukum dan lain sebagainya. Dan hukum itu harusnya bersikap sama dan adil terhadap semua warganya. Apalagi ini urusannya sama warga negara asing gitu kan. Ya kalau warga negara asingnya benar, warga negara Indonesia salah juga, warga Indonesia juga harus dihukum. Tapi ini kan secara cerita, secara faktanya, ini perkelahian anak, bukan perkelahian malah. Pemukulan, penganiayaan anak SD 2 tahun yang dipukulin, malah justru yang didiskriminasi. Bukan hanya masalah hukum saja, ini masalah diskriminasi anak. Dan yang harus berbicara di sini juga harus Komisi 10 yang DPR RI yang membawai pendidikan. Bagaimana kita menciptakan pendidikan Indonesia yang profesional. Karena kan seseorang anak tuh sekolah di sebuah yayasan atau pendidikan itu kan, ya mereka itu atau lembaga-lembaga pendidikan atau yayasan-yayasan pendidikan ini adalah yang membentuk anak-anak muridnya kan.
Ya, kalau misalnya yayasannya punya suatu sifat yang arogan, yang zolim, gimana nanti anak muridnya? Ini kita bicara umum ya. Intinya gitu. Dan ini harus benar-benar diselesaikan dan dituntaskan secara hukum. Ini bisa dibilang perdata ada, pidana ada, bagaimana? Apa perdata saja? Ini perdata pidana. Perdata pidana. Oke. Tapi lebih ke Iya. arah pidana, Mas Uya. Kenapa? Iya. Karena gini, ini kan sudah dijamin ya di Undang-Undang Perlindungan Iya. Anak ya, bahwa anak tidak boleh didiskriminasi oleh Iya. siapapun, oleh Iya. badan hukum maupun Iya. oleh subjek hukum yang lain, yaitu manusia itu sendiri. Dan Iya. yayasan itu adalah subjek hukum. Iya, lembaga. Dia adalah Iya. person, Hmm. badan hukum berupa yayasan. Yayasan harus taat terhadap konstitusi. Konstitusi tadi kan mengatakan bahwa harus ada persamaan ataupun keadilan di mata Iya, hukum. iya. Lalu yang berikutnya turunannya, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, ya Undang-Undang 39 tahun 99 Iya, itu iya. menegaskan berdasarkan ratifikasi dari seluruh negara-negara di dunia bahwa hak asasi manusia tidak boleh didiskriminasi. Hak anak itu harus dilindungi, Iya. diberikan makanan, diberikan pendidikan, dan di dalam undang-undang berikutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak, itu semua dijamin anak-anak. Nah makanya nggak bisa dia dalam bentuk yayasan ya siapapun itu, selagi dia masih di Indonesia, dia tidak boleh menggunakan cara-cara di luar yang berlaku secara normatif. Konstitusi mengatur, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur, Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur. Kok dia bisa bikin aturan sendiri, mau memaksakan aturan dia dan diberlakukan di tumpah darah kita ini? Dan yang lucunya justru yang lain hanya diam saja, sampai harus ngadu dulu ke sini. Kan kalau begini nanti nggak beres-beres urusan kita berbangsa dan bernegara gitu, Iya. maksudnya kalau Iya. semua orang diam gitu ngeliat begini. Benar, harus berani, Nah, harus makanya berani bersikap. saya sih terus terang ya, respect sama Pak Listio dalam perkara ini. Iya. Kenapa? Karena sudah mau membalas Atensi. rakyat kecil Iya. dan menyampaikan kepada bawahannya untuk menyelesaikan. Nah namun ya, Di bawahan ini yang salah persepsi. betul. Yang saya kecewa, bagaimana atensi yang sudah baik ini ditangkap negatif. Berbeda, ya. Jadi menurut Polda Sumut, atensinya Pak Listio itu hanya dengan memberikan dapodik. Yang penting kelar nih masalah gitu ya. Bukan itu permasalahannya adanya diskriminasi Selama terhadap bertahun-tahun anak. nih. Selama bertahun-tahun ini Iya. permasalahan diselesaikan dulu itu, baru nanti kembalikan dapodiknya. Ataukah kembalikan dapodik, karena kan dapodik ini kan implikasi dari diskriminasi. Sebenarnya nanti secara kausalitas itu tidak ada terlalu urgentnya lah kalau misalkan harus dikembalikan dulu menyusul. Nanti kan bisa dibuka itu SP3. Kalau barang buktinya kurang, kan ada informasi tadi ahlinya ternyata Iya. ahli Polda tidak mau berkompromi dengan pelapor, Iya. ya. Nanti kan gini, ahli kan banyak, Iya, banyak sama ahli kayak yang jurnal lah. iya. Jurnal kan juga banyak, jurnal Kanada, jurnal Amerika. Yang kemarin ada yang ngutip jurnal untuk mengenai kekerasan seksual, tapi korban kekerasan seksual banyak yang tidak visum. Iya. Ya kalau nggak mau lapor ya nggak usah visum. Nah sama, maksudnya ahli juga kadang-kadang ada ahli yang sontoloyo, ada Iya. ahli yang beneran. Ada ahli yang punya Namanya kepentingan ahli- gitu kan. Ahli yang mana? Ahli yang jangan ahli yang sontoloyo Iya, yang benar. dihadirkan. Ahli yang berpihak pada yang salah juga ada. Dan itu Pak saksi ahli tanah ternyata Dr. Alfi. Ah, saksi ahli tanah, nggak nyambung. Beda. Iya, saya cari tahu informasinya. Ya itu juga berbeda. Mana di tanah kan barang tidak bergerak. Kalau manusia ini anak beda. Benar-benar. Oke, Cik, ADC kamu apa cita-citanya sayang? Pengen punya apa atau pengen jadi apa cita-citanya? Jadi TNI TNI. Biar apa? biar bisa Membela mama. membela mama. Membela mama dan membela rakyat ya. Setuju. Bela rakyat, bantu rakyat. Itu visi dan tujuan kita bersama. Betul tujuan itu. Biar adanya keadilan, tercapainya keadilan di negara tercinta ini. Ya, jadi TNI yang jujur, yang adil, bela mama, bela rakyat, bela negara. Oke? Siap. Selain itu pengen apa lagi? Jadi selain jadi TNI? Ramar. Nah, ini pengen punya sekolahan gitu. Supaya bisa memperlakukan anak secara adil. Iya. Pengen apa lagi? Pengen jadi drummer, Drummer. Main drum. Sama pengen apa lagi? pengen punya sekolah. Punya sekolah. Oh, saya ngerti. Punya sekolah yang menciptakan rasa aman dan nyaman dan adil bagi rakyat dan muridnya. Betul sekali. Mungkin Ade ini sempat trauma. Cuman mungkin kalau trauma itu bisa di-manage dengan baik, itu bisa jadi cita-cita yang mulia. Ya, kadang-kadang ada seorang yang berhasil justru dari trauma dia di masa kecil, tapi di-manage dengan baik. Ya kan? Sebagai orang tua juga mungkin bisa
bimbing adiknya supaya Iya. itu bisa jadi hal yang positif di masa mendatang. Oke. Dan untuk juga mewujudkan negara yang maju, bangsa yang maju, itu berarti harus dari anak-anak mudanya, anak-anak muridnya yang pada mendapatkan pendidikan yang layak dan yang benar, Tanpa diskriminasi. tanpa diskriminasi. Oke. Mbak Jennifer ada yang mungkin ingin tambahkan? Ada dua hal yang perlu Ya. diketahui dalam perkaranya Ya. anak C ini. Yang pertama itu setelah dikembalikannya Dapodik tidak menggugurkan adanya satu perbuatan pidana. Pidana, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dapat edukasi kepada apalagi anak laki-laki ya. Si ini saya kompromi dengan ibunya bahwa didikan mamanya kalau kamu dipukul jangan balas. Oke. Jangan bikin mama malu, jangan bikin mama Iya. marah, nangis, pokoknya kamu Iya. tenang-tenang aja. Edukasi yang saya ambil di sini buat kita sebagai orang tua, anak laki-laki itu harus kita bentuk fight. Ya saya juga gitu. Anak saya kalau misalnya dipukul lawan. Lawan. Kalau saya gitu. Ya, ya, ya. Kalau yang pertama Iya. dia berikan, ya kamu anteng dulu. Yang Iya. kedua ajar. Iya. Nggak boleh diem, ya. Kita harus membela diri Ya, kita. sayangnya, Iya, Bu. ya, Bu, katanya. Benar. Jadi itu edukasi yang harus kita Iya. Iya. berikan kepada anak laki-laki karena anak laki-laki itu nanti sebagai pegangan di dalam Betul. keluarganya. Dan semangat ya nak ya. Saya sedih juga sebenarnya saya Iya. punya anak Iya. laki-laki juga. Seandainya anak saya pun digituin, mungkin saya lebih teriak lagi, lebih. Karena Iya. di Instagram NGS ini mama-mamanya adalah yang komplain, yang katanya pada saat si Mama C ini datang ke sekolah dan teriak-teriak seperti bawa pentungan, dan sebagian anak-anak di situ Ketakutan. Dan kita kan hanya perlu mengatakan bahwa ke anak-anak itu oh nggak ada apa-apa, atau diberikanlah edukasi bahwa ada permasalahan yang anak-anak yang nggak perlu. Bukan malah dipanas-panasin dan Bukan malah dikompor-komporin. kompor, kompor terus ada guru juga yang provokasi di situ. Ya kompetennya guru itu kan mendidik. Didiklah, edukasilah anak didik Anda. Jangan berikan satu kebohongan publik juga. Dan di sekolah ini adalah namanya guru tanpa jasa. Artinya disinilah kita percaya, apalagi saya di jam-jam sekolah itu memberikan waktu kepada guru-guru itu, ini kewenangan absolut Anda untuk mendidik anak saya. Jadi kalau udah pulang ke rumah itu urusan saya untuk mendidik anak-anak saya. Artinya kebanyakan anak-anak kita ini kan kumpulnya di sekolah dibanding kita Betul. di rumah. Jadi kalau misalkan adanya bimbingan yang salah di sekolah itu, ya akan berdampak nanti kepada Iya. anak-anak bangsa ini. Mau jadi Setuju. apa negara ini? Setuju. Setuju. Itu sih maksudnya. Setuju. Dan Cuman Majuta kajian Genta. ini dia ngajar perlindungan anak. Oh, ngajar di mana? Saya dosen juga Di mana? Di beberapa fakultas hukum di Untuk Jakarta. perlindungan anak. Perlindungan anak, pidana lah. Pidana ya. Oke, cocok jadi ya. Oke, pokoknya Majuta Gentar membela yang benar, bukan membela yang bayar. Ya. Dan kita harus berani melawan saat kita diintimidasi, didiskriminasi, dan saat kita ditindas, mendapatkan ketidakadilan, kita harus berani melawan. Kalau kita semua rakyat berani, maka penjahat-penjahat, mafia-mafia itu akan musnah dari negara kita. Amin. Oke, yang penting harus kompak semua berani. Kalau benar, ya Tuntaskan mafia. betul. Itu nih yang bahaya di negara ini, mafianya berkuasa soalnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Martin, Jennifer, terima kasih, Mbak, terima kasih. RC, tetap semangat, Ada yang mau disampaikan? sekolah yang benar, biar cita-cita kamu tercapai. Mohon waktunya Pak. Jadi dari pihak sekolah, dari guru-gurunya itu mengatakan saya mengeksploitasi anak saya untuk Iya. saya mencari uang dari permasalahan ini. Iya. Jadi tahun lalu itu saya bulan November di Jakarta 2 minggu juga. Saya mengantar pengaduan langsung ke presiden. Saya jalan kaki, Iya. ngitarin, saya nggak tahu jalan masuk, saya keliling. Begitu saya sampai harus ada aktigen, saya keluar lagi ke Dirjen Lapas, ada di situ aktigen, saya di situ aktigen gratis. Saya balik lagi ke Istana Presiden. Saya juga kasih ke KSP, saya ke Kemendikbud, saya di Mabes Polri 4 hari. Saya udah membuat pengaduan ke Kompolnas, Komnas HAM, KPAI,
Lalu tidak ada Hasil apa-apa? Tidak ada hasil Tidak apa-apa. ada rekomendasi apa-apa? Tidak ada. Lalu saya dari surat yang saya beri ke presiden, saya buat tembusan lagi ke Polda Sumut. Begitu saya sampai ke Medan dari Jakarta, saya antar lagi ke Polda Sumut. Tidak ada juga tindakan dari Polda Sumut. Namun ketika ada antesi Pak Kapolri, 1 hari selesai dikejar untuk haknya dan tanpa memberitahukan. Belum selesai. Itu hanya Mereka. implikasi dari tindakan diskriminasi tersebut. Kalau Iya. selesai nggak selesai. Iya, iya. Pidana diskriminasi anaknya belum selesai. Tetap berjalan. Iya. 1 hari terus tanpa ada memberitahukan saya, mereka mengantarkan Dapodik dan menurut pengakuan dari kepala sekolah, bahwasannya itu pertama dihubungin oleh Kanit, Kasubdit, lalu ditolak oleh pihak Budi Murni. Pihak Budi Murni mengatakan kami tidak ada permasalahan dengan. Iya, iya. Jadi kami menolak kedatangan orang bapak Eksploitasinya di mana? dari Polda Sumut. Dituduh mengeksploitasi dengan cari Iya. duit ibu Iya, itu jelas tertulis oleh gurunya itu bernama Dalton, Jessica, ada juga Nulis kemana? di Instagram. Masih ada buktinya? Masih ada. Coba kasih saya. Iya. Kasih saya. Coba mana? Gak pantas itu kalau pendidik bilang begitu. Gak pantas, bener gak pantas. Jadi orang kalau melihat dari satu sudut pandang saja, dari sepotong fakta, mungkin dia akan membuat kesimpulan yang sesat gitu ya. Iya, menyesatkan. Sama kayak membuat skripsi atau membuat tesis, ya itu kan ada silogisme, premis minor, premis mayor, ditarik kesimpulan. Lah kalau dia hanya melihat premis mayornya doang, tidak ada premis minornya, akhirnya Ya sesat. konklusinya sesat. Dan ini tidak pantas dikeluarkan dari mulut seorang pendidik. Bagaimana orang bisa bilang mengeksploitasi anak ketika ibunya sedang memperjuangkan keadilan bagi anaknya? Apalagi kalau mengeksploitasi anak mencari duit. Yang ada ini keluar duit, habis duit. Buat balik ke Jakarta. Datang ke Jakarta emang dipikir nggak pakai duit. Saya gini Pak, saya konsultan di konstruksi karena saya alumni tamatan sipil. Lah, saya kan kerja. Saya saya harus ngikutin sidang sekali seminggu. Saya harus mengikuti panggilan dari Polda, dari Kemenkumham, dari DPRD, semua saya jalani. Saya pikir saya tidak akan jadi profesional ketika saya nanti kerja 2 hari, 4 hari saya berurusan sama anak saya. Saya tidak kerja hampir 4 tahun ini. Ibu sampai merelakan pekerjaan Sampai ibu. merelakan. Dan inilah baru Pak saya di backup sama teman-teman biar saya udah mulailah kerja gitu karena dapurinya kan sudah diselesaikan oleh Iya, data Bapak pendidikan Kapolri. sudah ada. Iya, itu pun saya dibantu, itu pun saya belum sempat karena masih ngadepin Polda kemarin Pak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terus saya dibantu teman-teman untuk mengurus semua berkas-berkas saya kembali untuk bisa kerja lagi dan saya ada ditawarin kerja di luar kota gitu Pak untuk ada proyek dosen saya. Ya saya sangat senang karena ada Pak Martin dengan Ibu Jennifer yang mau memberikan waktu pikirannya untuk Iya. memperjuangkan dalam hukum. Saya nggak Ya, paham. ini Pak. pengacara-pengacara hebat lah. Amin. Kalau pengacara-pengacara yang udah sama saya di LBU itu berarti pengacara-pengacara yang punya hati mulia. Iya. Jadi dengan dipegangnya ini saya sudah lega dan saya akan coba lagi untuk konsen karena saya harus bertanggung jawab untuk kebutuhan saya dan anak saya harus kerja untuk selanjutnya ini karena memperjuangkan ini saya harus biaya ke Jakarta saja. Tahun lalu saya 2 minggu saya saat itu di Hotel Orchard Jakarta saya nginap 450.000 per hari. Lalu saya ongkos saya driver sana sini. Lalu saya dituduh lagi saya menjual anak saya. Lalu ada lagi perkataan mengatakan kalau sekolah nggak bersalah lapor aja orang tua si C. Ada pernyataan si gurunya Dalton yang mengatakan kalau saya lapor orang tua si C nanti dikatakan Cina aniaya Batak karena masalah kecil. Lalu mereka mendiskreditkan saya, bilang saya ada minta 1M sampai 6M, dibilang gitu. Iya, ngerti Artinya saya. saya selama ini berjuang, tidak ada yang sanggup untuk, tidak ada yang bisa menyelesaikan podiknya untuk diserahkan kepada. Lalu saya dituduh seperti ini. Saya ada berpikir gini, Pak, harga diri itu lebih berharga daripada
emas, perak, permata seperti itu. Jadi bagaimana nanti teman-teman si C ini ketika hal itu dibaca, dikatakan kepada si C, bagaimana lagi mentalnya dia, gitu, yang dia sudah kemarin korban pemukulan, saya memaafkan, dikeluarkan, saya dipaksa lagi buat hormon pindah sekolah, dituduh lagi saya mengeksploitasi anak saya. Jadi seakan-akan menunjukkan Cici ini adalah anak yang bersalah. iya. Terus terang nggak ada sedikit pun saya mau mencari keuntungan, saya mau mencari uang. Ngerti, Bu. Perjuangan anak saya ini nggak ada. Terus berjuang, Bu. Iya. Selagi kita benar, selagi kita memperjuangkan yang benar, jangan perlu takut. Dan kalau ada suara-suara sumbang yang menunjuk ke kita, itu adalah orang yang merasa terancam. Saat orang menebarkan isu-isu aneh, itu artinya dia merasa terancam. Sama seperti saya juga, Bu. Saya melakukan hal-hal aksi-aksi bla 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 bla, nanti ada pihak yang merasa terancam, dibilang, oh ini kepentingan karena Uya mau nyalek. Padahal saya lakukannya udah dari 2 tahun lalu. Siapa yang menebarkan isu itu adalah orang-orang yang ketakutan bahwa kader partai mungkin tidak bisa melakukan seperti saya. Jadi kita nggak usah pedulikan seperti itu, Bu. Orang-orang yang terancam pasti akan menggonggong yang kemana-mana, Bu. Dalam ilmu Iya. filsafat Iya. ya, itu disebut dengan ad hominem, menyerang pribadi, Iya. bukan objek yang dibahas. Ketika dia terpojok, dia akan serang subjeknya. Siapa Melenceng yang mana berbicara itu? Iya. Wah, kamu yang maling ya, padahal yang maling orang lain gitu. Jadi dituduhkan pribadi, dijelekan pribadi, dibunuh karakternya supaya pokok permasalahan itu tidak dibahas. Betul. Itu biasa. Iya. Makanya menurut saya, ya nggak apa-apa kalau memang mereka selama ini sudah enjoy ya, 2019 sampai dengan 2023 ya, enak-enakan gitu loh. Iya, Tidak tenang, nyaman. Tidak ada tekanan. Ada aliang. Stop gitu ya. Iya. Aliang tadi, nggak apa-apa, kita perjuangin. Kita tunjukkan, Iya. kita perjuangkan. Sebenarnya yang berdaulat itu di Indonesia hukum atau kekuasaan gitu loh. Iya. Atau mafia. Negara atau mafia yang Nah, kalau berkuasa. sampai mafia ya bahaya juga gitu loh. Itu aja sih. Tenang, Bu, ya mafia nggak akan pernah menang di negara ini selagi kita berani. Bener nggak? Betul. Bener ya, Pak ya? Oke, tenang, sabar. Cek, semangat. Ya, kasih komen yang banyak. Kalau kalian juga mau pengen memberikan masukan sama instansi-instansi yang terkait, siapa, silakan kalian bisa berkomen di Instagram mereka juga, biar jadi perhatian cepat. Ya, karena di sini ada yang namanya BIN, BIN, Badan Investigasi atau Intelijen Netizen. Ya, oke. Terima kasih banyak. Ya, saya Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.